Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya. Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 15 Agustus tahun 2025, saya berada di Wihara Sukjai Sailendra. Nah, konon wihara ini adalah wihara yang terakhir yang merupakan ide dari Yang Mulia Bante Jinadamo Mahatera. Ya, namun sekarang diteruskan oleh bante-bante lumpu-lumpu dari Thailand, sehingga wihara ini menjadi wihara yang cukup besar dengan luas areal semuanya mencapai 5 hektar. Ini adalah suasananya, memang dibangun sangat tradisional ya. Bagaimana kita ketahui bahwa Wangsa Sailendra adalah wangsa yang pernah zaman Wangsa Sailendra ini agama Buddha pernah menjadi agama yang besar di bumi Nusantara ini. Nah, inilah suasananya. Itu adalah spanduk Perayaan Katina 2569 akan datang. Ini adalah suasananya. Saya dibawa ke sini oleh Pak Hardian Wijaya yang menemani saya. Wihara ini terletak tidak jauh dari pusat kota Medan, namun suasananya sangat alami, ya, penuh dengan pohon-pohon, dan di sini juga pusat pelatihan meditasi. Sukjai dalam bahasa Thailand berarti hati atau pikiran yang berbahagia. Di Sukjai Sailendra, Wangsa Sailendra yang membawa kedamaian hati dan adalah sisi lain dari wihara Sukjai Sailendra ini. Dan sebentar lagi saya akan coba masuk ke bakti salanya. Nah, ini kita coba masuk ke dalam bakti sala atau dharma sala ini. Kelihatannya sedang berlangsung upacara 3 bakti. Oh ya, konon katanya pagi tadi di wihara ini ada upacara Pindapata, dan sekarang dilanjutkan dengan 3 bakti, mendengarkan ceramah dari 5 orang biksu sangga yang berasal dari Thailand yang melaksanakan masa wasa di wihara Sukjai Sailendra ini. Nah, inilah suasananya. Dharma sala ini berbentuk tumpeng, jadi atapnya dari luar kelihatan seperti tumpeng berbentuk tumpeng dan melingkar. Nah, ini mungkin bisa jadi ide kita. Jendelanya hanya berupa susunan batu bata sehingga dalamnya cukup sejuk, dan hanya di pendinginnya adalah sebuah kipas angin besar yang terletak di puncak dari tengah-tengah wihara. Nah, ini ada seorang umat yang tua yang tidak bisa duduk di bawah, tapi tetap punya semangat untuk hadir berpindapata kepada 5 orang Thailand yang berwasa di sini, dan semuanya adalah murid dari biksu yang mengelola wihara Sukjai Sailendra. Dan kemudian sekarang ceramah ini foto sesi ceramah dalam bahasa Thailand ataupun bahasa Inggris, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Mungkin ide atau dari jendelanya ini, ya, ini mungkin bisa jadi ide bagi kita untuk pembangunan universitas Bodhi Dharma di ayat ini untuk Indonesia kita. Ini memang wiharanya style Thailand ya, dipadukan dengan ornamen yang mungkin diambil dari masanya Wangsa Sailendra dulu. Ada pintu masuknya. Tadi di bagian depan ada bangunan yang berbentuk seperti keong itu semuanya kerangka atapnya terbuat dari bambu dan atapnya atap kirap.
banyak pohon-pohon bonsai. Ini lumayan bagus dan ini juga lumayan mahal ya, bonsai ini. Ini gapuranya, gapura semasa kejayaan dari Wangsa Sailendra. Ini relik. Namo Sanggudang, Lungpu Makaboa, Lungpuman, relik. Ini relik dari Eyang Bante Dinadamo Mahatera ya, diletakkan di candi sini. Dan kemudian juga ada relik dari Lungpu Mahaboa dan juga Lungpuman, yaitu satu garis keturunan Lungpu dari Thailand. Ini disebut sebagai Ati Vesa Prawisesa Damanyana. Ini kalau tidak salah gelar yang diberikan termasuk kepada Bante Dinadamo oleh Sangga Thailand. Nah, ini ada reliknya. Nah, dari sini pun kita bisa mendengar ceramah yang disampaikan di Dharmasala. Karena memang sound sistemnya cukup mumpuni. Ini perlu kita contoh untuk wihara kita. Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam hati kita. Ya, ini pintu masuk kerajaan-kerajaan masa Wangsa Sailendra. Dan kita lihat ya, mungkin kerajaan Sriwijaya termasuk juga Singosari ya. Di Jawa juga gapuranya termasuk di Majapahit mirip-mirip dengan begini gapuranya. Jadi ini memang sesuai dengan permintaan dari Bante Dinadamo. Ya, wihara ini dibuat artistik kuno ya, seperti zaman kejayaan agama Buddha di masa Wangsa Sailendra. Ini sisi lain dari bagian depan masuk ke wihara. Ini ada parkir mobilnya, namun katanya kalau banyak kendaraan mereka punya lapangan parkir sendiri, sehingga luas wihara ini 5 hektar, sekitar 5 hektar. Dan di balik dinding ini juga masih lahan wihara. Nah, ini pintunya, nah, kuti ya, ada baliknya ada kuti untuk sangga. Dan di depan itulah yang pondok-pondok meditasi yang mungkin bisa kita contoh untuk di Pustikrat dan Meditation Center Bodhidharma di air dingin. Ya, kelak mungkin bagian di zona 3 kita akan bangun pondok-pondok meditasi seperti ini. Jadi bisa pilih mau meditasi dalam ruangan ataupun meditasi di pondok-pondok ini. Nah, ini adalah pondok-pondok meditasi ya yang ada di lokasi wihara Sukjai Sailendra ini. Ini dibatasi, ini yang untuk cowok dan yang sebelah sana untuk ceweknya. Jadi di sini bisa meditasi dan ada kamar langsung. Nah, meditasinya boleh dalam ruangan, boleh juga di luar ruangan. Ya, ini pohon-pohonnya nanti akan lebih nyaman kalau pohon-pohon ini sudah besar, sudah rindang ya. Inilah salah satunya.
Konon pondok-pondok ini terbuat dari bahan kayu jati yang langsung dipesan dari Jawa, dan sampai di lokasi ini tinggal dirakit oleh tukang, kemudian diberi atap genting ya supaya lebih sejuk. Inilah suasananya di tempat pondok-pondok meditasi untuk pria. Nah, semua pondok-pondok ini bahannya adalah kayu jati yang dipesan dari Jawa. Tinggal sampai di Medan ini tinggal dirakit. Nah, inilah suasananya. Mungkin ini bisa menjadi percontohan bagi kita untuk Pusdiklat dan Meditation Center Bodhidharma di air dingin. Nanti untuk zona 3 kita rencananya tidak bangunan permanen besar, tetapi berupa pondok-pondok meditasi ini. Ini bisa sekaligus untuk menginap dan juga untuk pelatihan meditasi vipassana. Nah, inilah suasana di Wihara Sukjai Sailendra di Medan. Ini juga ada kolamnya, dan kebetulan di zona 3 kita juga ada sumber mata air yang seperti ini. Jadi suasananya sudah sangat cocok, tinggal penataannya lagi. Ini papan merek Wihara Sukjai Sailendra, Dusun 4, Jalan Ketaren, Bypass nomor 2, Desa Helvetia, Kecamatan Labuan Deli, Kabupaten Deli Serdang. Dan yayasannya adalah Yayasan Pusara Dhamma Nidana. Ini ceramahnya sampai di luar pun bisa terdengar. Ini satu ide yang bagus sehingga umat yang berada di lokasi ini tetap bisa mendengarkan ceramah. Dan ini mungkin butuh sound system yang sangat mumpuni. Jadi ini ada sebuah jalan, tapi jalan komplek, dan di depan itulah tempat pelatihan meditasi, pondok-pondok pelatihan meditasi. Nah, ini lahan parkirnya sangat luas ya. Jadi bisa masuk sebanyak 500 mobil. Nah, sehingga kalau ada acara-acara tidak mengalami kesulitan ya untuk parkir. Nah, demikianlah apa yang dapat kami sampaikan dari hasil kunjungan kami ke Wihara Sukjai Sailendra di wilayah Kota Medan. Semoga ada manfaatnya bagi pembangunan Pusdiklat dan Meditation Center Bodhidharma kita. Marilah kita bersama bersatu harmoni, tulus mengabdi tanpa pamrih. Semoga semua makhluk hidup tenang, tentram, damai, dan berbahagia. Semoga cita-cita luhur kita untuk segera memulai dan berhasil membangun Pusdiklat dan Meditation Center Bodhidharma dapat segera terwujud dalam berkah dan lindungan Triratna Buddha, Dharma, dan Sangha. Sadu, sadu, sadu.